Oke, di kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi mengenai strategi brutal konten di sini agar kalian tidak menyerah dulu ya. Karena video-video yang kita upload sehari dua hari itu belum ada pembeli, terkadang videonya ketika seminggu kemudian, 2 minggu kemudian itu tuh dikasih traffic lagi ya sama TikTok, disebarkan lagi ke 20 orang lagi ataupun ke 50 orang lagi, dan itu langsung ada penjualan ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu teman-teman. Di sini untuk GMP hari ini ataupun omset yang saya dapatkan adalah 4.700.000 dan komisi di sini adalah Rp369.000. Ya, ini lumayan banget ya. Dan kalau kita lihat di sini ya teman-teman, nanti kita akan lihat di bagian video yang kapan gitu ya, yang menghasilkan penjualan dan komisi. Dari 4.700.000 ini bukan video yang baru saya upload hari ini, 2 hari yang lalu ataupun 3 hari yang lalu, tapi ini adalah video yang seminggu ke belakang ya yang laku. Ketika kita upload misalnya hari ini, itu video-video yang ke belakang ya, dia ikut terangkat juga teman-teman ya. Nah, ini untuk 7 hari terakhirnya ini dapat 20 juta ya. Sempat menurun karena saya sempat uploadnya itu saya kurangi ya, dan ini omsetnya juga kalian bisa lihat. Nah, kita akan lihat nih di bagian video-videonya ya, video-video yang laku. Karena ini videonya adalah video-video yang seminggu ke belakang justru ya. Jadi ketika kalian upload hari ini gak ada yang beli, videonya stuck di 200 ataupun di 100, itu jangan nyerah dulu ya. Video tersebut akan dibagikan lagi oleh TikTok. Begitupun dengan video yang saya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini banyak sekali undangan kolaborasi dari toko-toko, karena omset yang saya punya di sini bisa terlihat oleh toko-toko di luaran sana ya. Mungkin orang-orang pengguna TikTok gak bakalan lihat omset saya di sini ya, tapi para toko-toko ini di TikTok itu bisa melihat penghasilan saya, sehingga mereka siap memberikan sampel gratis yang jutaan, yang ratusan ribu, yang puluhan ribu ya. Itu mereka siap berkolaborasi dengan kita, mau ngirimin sampel gratis. Meskipun di sini saya tidak minta karena mereka mengetahui GMP saya, jadi mereka tuh banyak ya, banyak yang masuk ke DM TikTok saya. Tapi di sini saya belum yang namanya konfirmasi ya mengenai kolaborasi mereka. Saya lihat barang-barangnya dulu ya seperti apa, apakah sanggup untuk membuatnya ya, apakah trafficnya bakalan naik kayak gitu ya. Tidak mau terpaksa juga untuk membuat konten ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk produk-produk yang laku. Jadi intinya dari sini adalah ketika kita sering upload rajin, kemudian ada omset yang terlihat oleh si toko-toko tersebut, maka mereka akan tertarik gitu ya berkolaborasi dan siap memberikan yang namanya sampel gratis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih video-video yang laku ini pada 11 Februari ya, 11 Februari, tapi ini adalah di video-video yang sebelum-sebelumnya, ada yang Januari ya. Kita akan lihat di video-video mana aja yang laku nih. Hal ini menunjukkan bahwa video yang kita upload hari ini, video yang kita upload 3 hari, video yang kita upload 5 hari itu belum laku. Jangan nyerah dulu, video tersebut masih dinaikkan ketika kita masih aktif mengupload video setiap harinya ya. Tuh. Kita akan lihat di bagian bawah. Ini ada video yang 2 Februari malahan ya, yang laku tuh. Ada video yang 23 Januari baru laku ya. Ada juga video yang 12 Januari baru laku nih, meja lipat portable. Nah, di sini ada yang nyimpan ya, mungkin mereka nunggu gajian dulu kayak gitu ya. Setelah ada uangnya, nggak ada kebutuhan lain, ya mereka beli kayak gitu teman-teman. Kadang video-video kita itu belum dibeli, kadang-kadang disimpan dulu teman-teman ya. Setelah disimpan, mereka ini kan nunggu gajian ya, pengeluarannya ini kapan, apakah ada pengeluaran lain yang harus mereka utamakan dulu ya. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita upload hari ini, kadang-kadang video yang laku itu adalah video yang sebelumnya, jadi ikut terangkat juga ya teman-teman. Jadi bisa jadi video yang kita upload hari ini juga itu akan lakunya setelah seminggu kemudian ataupun sebulan kemudian ya, karena video yang kita upload stuck di 100 itu tidak segitu-gitu aja ya, itu terus di-share oleh TikTok ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kalian bisa cari produk-produk yang mendekati bulan puasa dan campuran pokoknya ya. Contoh di sini kurma. Kurma di sini banyak sekali. Lihat yang komisinya gede, kemudian juga yang stoknya masih banyak. Jangan sampai stoknya yang sedikit. Kalian bikin video banyak, setelah seminggu kemudian ada orang yang mau beli, tapi stoknya habis, kan itu sayang banget ya. Kalian videonya gak ada keranjang kuning nantinya. Nah, maka dari itulah pilih yang stoknya masih banyak. Di sini komisinya 11% ya dari kurma ini. Kita bisa dapat 6.000 per satu piecesnya. Nah,
selain barang-barang yang mendekati bulan puasa, kalian juga harus mempromosikan barang-barang yang jangka panjang ya, kayak stop kontak misalnya, contoh ya, stop kontak yang ada tombolnya kayak gini, ataupun juga holder HP ya, itu bisa kalian promosikan. Nah, kalau misalnya kita mempromosikan barang-barang yang mendekati bulan puasa aja ataupun lebaran, nanti setelah lebaran ya itu akan sepi lagi. Maka dari itulah kita masih punya sisa tabungan yang dari sekarang itu adalah produk-produk yang jangka panjang seperti stop kontak ya, ataupun barang-barang yang lainnya. Jadi ketika kita brutal konten, di sini 5 hingga 10 video aja udah cukup menurut saya, dan campur-campur ya. Misalnya ada sarung, ada kurma ya, biar ada ikut event mendekati lebarannya lah ya, kayak gitu ya, mengikuti traffic, kemudian juga stop kontak ya, kemudian tisu juga, tisu banyak ya, tisu, kemudian juga holder HP, chargeran, pokoknya apapun yang ada di rumah tanpa beli pun itu sebenarnya banyak ya. Misalnya kita beli online, beli mukena, baju koko di online, beli sambal cumi misalnya, itu bisa di review ya. Beli kurma di online, di Shopee pun tinggal cari aja, ketika kita beli di Shopee kurma apa, cari di TikTok, bikin video sebanyak mungkin ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Intinya di sini kita konsisten upload video. Maksudnya kayak gini nih. Misalnya sejam kita upload ini, misalnya upload dulu ini satu, kemudian kedua sarung, nanti upload lagi yang ketiga misalnya kurma, yang keempat kabel data misalnya ya, yang kelima holder HP. Harus ada variasi teman-temannya, gonta-ganti. Jadi kita akan tahu nih, kalau misalnya kita promosikan stop kontak gak laku, nanti kemungkinan yang laku yang lain, kayak gitu kan ketahuan ya, apakah kurma ataukah kabel data ataukah holder HP, itu akan bakalan ketahuan. Karena banyak orang-orang yang berhasil di TikTok affiliate itu, mereka uploadnya yang paling sedikit brutal konten adalah 5 dengan bervariasi produk ya. Jadi 5 tersebut itu beda-beda produk ya. Jadi intinya mau nampilin wajah juga ataupun enggak itu gak masalah, tapi tentunya yang menampilkan wajah itu mendapatkan nilai yang lebih bagus lah. Karena di akun saya sendiri yang menampilkan wajah itu lebih banyak penjualannya. Kenapa? Karena kan orang-orang ketika kita mempromosikan barang yang murah misalnya, orang tidak begitu percaya, takutnya barangnya itu tidak sesuai dengan yang ada di video. Tetapi kalau misalnya kita menampilkan wajah, maka orang akan langsung beli ataupun tidak ragu, karena kan yang jualnya ada nih. Gak mungkin harga murah barangnya tidak sesuai, orangnya nampilin muka. Kalau orangnya nampilin muka, gak mungkin berani nipu. Nah, biasanya itu ada di pikiran setiap pembeli ya teman-teman. Jadi intinya di sini kita konsisten upload video 5 ataupun 10 video. Karena menurut saya sih kalau misalnya kalian 20 video kayaknya sih gampang capek, gampang males nantinya ya. Lebih baik ya minimal 5 video aja brutal konten dengan produk-produk yang campur-campur. Kalau misalnya adanya satu produk sampelnya yang ada di rumah, ya itu aja nggak apa-apa ya. Yang penting kita konsisten upload video setiap hari. Kenapa? Kalau sehari itu nggak upload, maka traffic kita akan turun ya. Maka dari itu kita harus menjaga traffic kita agar terbaca aktif oleh TikTok. Ibaratnya gini, kalau misalnya ada toko online shop, ketika ada orang yang beli, terus yang beli tersebut nanya dulu tuh ya ke si admin tokonya, yang ini stoknya ada gak, ada bisa request gak misalnya, kayak gitu ya produknya. Nah, ketika si toko tersebut itu responnya cepat, maka itu akan jadi nilai plus. Begitupun dengan akun kita yang aktif akan selalu direkomendasikan oleh TikTok, apalagi kita sering balas komentar. Nah, di situ bisa membuat TikTok ini mau ya merekomendasikan video-video kita. Jadi video-video yang lama pun itu akan ikut naik dengan video-video yang baru, teman-teman, seperti itu ya. Karena itu yang saya alami di akun saya sendiri. Jadi intinya semangat, jangan patah semangat, upload video setiap hari. Kalau misalnya belum ada penjualan, kalian bisa upload aja terus, dan perhatikan ya dari segi cahaya. Karena ada beberapa jenis HP yang sudah dipakai penerangan lampu kayak gini, meskipun pakai kamera belakang itu masih ada bintik-bintik ya, kurang benar-benar jernih lah videonya. Nah, itu bikinnya di luar teman-teman ya. Biasanya pagi hari ataupun sore hari itu adalah cahaya-cahaya yang bagus di luar. Usahakan cahaya harus jelas gitu ya untuk produknya biar videonya itu jernih. Kemudian juga audio, hook dan call to action itu perhatikan juga. Hook itu kayak apa ya? Kayak membuat orang tertarik untuk nonton video kita di 3 detik pertama minimal. Tergantung dari jenis videonya, itu adalah mempromosikan produk yang murah atau produk yang namanya produk yang ini ya, yang menjadi solusi masalah orang lain. Misalnya kayak gini. Ini kan ada
yang namanya stop kontak bertombol nih. Apa sih bedanya dari stop kontak yang lain? Ini kita bisa jelaskan. Daripada cabut pasang chargeran karena takut panas, ribet, capek ya, harus cabut pasang terus, sedangkan banyak kabel yang masuk ke colokan ini ya, ke stop kontak ini, mending pakai ini aja, tinggal tekan on off dia langsung mati, gak harus dicabut-cabut. Nah itu bisa menjadi solusi dari masalah orang lain. Ataupun menawarkan harga yang murah, misalnya lagi ada promo murah, kalian bisa tembak aja di depan ya, lagi ada potongan harga kayak gitu ya, langsung kalian jelaskan produknya dan jelaskan juga di akhir sebelum promonya habis. Silahkan cek di keranjang bawah kiri. Nah kayak gitu teman-teman. Dan ada peraturan baru juga ya dari TikTok Update ini, jangan menyebutkan harga. Jangan menyebutkan harga untuk yang sekarang ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nyebutin harga, misalnya kayak gini, ini harganya 40.000, kalian sebut 40.000, itu akan terkena pelanggaran kalau sekarang ya. Itu peraturan 2025 yang baru saja kemarin diterapkan. Jadi kalau misalnya ini 40.000, kalian sebut aja sekitar 40 ribuan, dan harganya bisa berubah seiring berjalannya waktu gitu ya. Di suatu saat bisa berubah. Ya kalian harus ada disclaimernya kayak gitu. Karena sekarang kalau disebut 40.000 kemudian si tokonya nurunin harganya ataupun naikin harganya, kita dianggap tidak sesuai ataupun dianggap menyesatkan pembeli gitu ya. Harganya 40.000, kok harganya di keranjang kuning 30.000, padahal kan kita gak salah, waktu itu emang di keranjang kuningnya 40.000, sekarang sudah diturunin harganya tuh, lagi ada promo. Nah itu bisa yang namanya ini teman-teman ya, melanggar ya. Katanya sih harus gitu, misalnya 120.000 berarti sebutnya 120 ribuan, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Nah itu harus dijelaskan ya teman-teman. Oke, seperti itu ya pembahasan di video kali ini.